Ayat yang pertama, Musa menggembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian. Ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat. Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Firaun yang membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa menjawab kepada Allah, "Namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel, dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu, serta berfirman, Aku sungguh memperhatikan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya." Demikian jauh firman Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebab yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan juga memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya.
Mama, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, shalom. Kita telah mengakhiri ibadah-ibadah bulan pendidikan dan kita masuk dalam bulan kebangsaan. Kita memulainya dengan ibadah di tanggal 3, tapi bangsa atau pemerintah kita sudah mendahulunya sejak tanggal 1. Jadi tanggal 1 sudah ada kegiatan-kegiatan kebangsaan menuju sampai pada akhirnya sepertinya menjadi puncaknya ketika genap di tanggal 17 Agustus. Saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini penduduk Indonesia sampai pertengahan menurut data dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 286 juta orang. Sangat banyak. Dibandingkan dengan Malaysia yang berjumlah atau penduduknya berjumlah 34 juta. Jadi saudara, perbandingannya adalah kalau keluarga itu punya anak 2 dibandingkan dengan punya anak 16. Jadi anak 2 ya mungkin kalau telur 1 dibagi 2 masih ada rasanya. Nah kalau telur 1 dibagi 16 kira-kira siapa dapat siapa tidak dapat. Punya uang 1 juta dibagi 2 ya masing-masing dapat 500.000 besar. Tapi 1 juta dibagi 16 orang, 16 maka dapatnya pasti jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang 2 orang. Kira-kira begitulah bagaimana sebenarnya bangsa dan negara kita dengan penduduk yang sangat banyak, atau mau dibandingkan dengan Malaysia saja sudah 8 kali lipat. Apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura yang kita lihat makmur, baik, segala sesuatu tertata, bersih, segala rupa negaranya bersih, tidak ada yang sudah merah di jalan-jalan, tidak ada. Bahkan kalau mau begitu mungkin banyak di penjara karena yang sembarangan-sembarangan, bahkan buang sampah sembarangan pun bisa dihukum dan dipenjara. Tapi itulah kenyataannya saudara, bahwa kita, bangsa kita punya penduduk atau kita punya sesama yang sangat banyak. Perbandingannya 2 dan 16. Kita 1 dari 186 juta penduduk bangsa dan negara ini. Inilah keadaan bangsa yang berusia merdeka 80 tahun. Saudara dikasih Tuhan, baik atau tidak baik perjalanan bangsa dan negara kita, kalau kita mendengar hal-hal yang pengalaman-pengalaman, keadaan-keadaan yang baik, kita akan menilai positif keadaan kita, bahwa jauh lebih baik. Tapi pengalaman-pengalaman negatif yang buruk membuat kita akan selalu melihat sisi yang tidak baik dari kehidupan bangsa dan negara kita ini. Dari mana kita bisa sampai pada hal positif dan negatif? Tentunya bisa, atau salah satunya tergantung juga dari pengalaman hidup sebagai anak-anak bangsa ini. Kalau kita hanya memperhatikan gereja-gereja yang diserang, dikacaukan, dibuat tidak nyaman, kita akan mengatakan bahwa negara ini tidak menolong kita, mengabaikan kita. Tetapi ketika negara berupaya dan membuat kita bisa juga beribadah dengan baik di tempat-tempat yang lain, di banyak tempat yang lebih banyak dari apa yang dialami oleh saudara kita yang mempunyai pengalaman yang buruk, itu jauh lebih baik, lebih banyak. Maka kita akan mengatakan bahwa ya, negara ini memberi kepada kita kesempatan untuk beribadah dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Saudara dikasih Tuhan, sebagai bagian dari bangsa ini, bagaimanakah kita melihat diri sendiri di usia
kemerdekaan yang ke-80 tahun. Secara khusus adalah bagaimana kita sebagai orang percaya melihat keberadaan negara kita, negeri kita ini dari perspektif iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Ketika Allah menemui Musa, Israel bangsa yang besar, punya SDM yang sangat banyak, tetapi justru ada dalam perbudakan, dalam tekanan, dalam kesulitan yang diakibatkan oleh orang-orang Mesir yang takut pada mereka, yang khawatir kepada mereka karena mereka bertambah banyak, diberkati luar biasa. Cara untuk menekan semua itu adalah dengan memperbudak mereka. Ketika orang Israel berhasil memperbudak orang-orang, ketika orang-orang Mesir berhasil memperbudak orang-orang Israel, bukan hanya mereka merasa saya lebih hebat dari kamu, saya lebih baik daripada kamu, tetapi juga mereka orang-orang Mesir berpikir bahwa dewa-dewa mereka jauh lebih hebat dan berkuasa dari Allah yang diakui oleh orang-orang Israel. Mereka mengatakan dewa-dewa kami adalah raja dan Allahmu adalah budak. Saudara dikasih Tuhan merasa diri benar, hebat karena bisa menindas, membuli dan merendahkan, berdampak pada iman dan percaya seseorang. Benarkah demikian bahwa dewa-dewa mereka lebih hebat, lebih berkuasa dibandingkan dengan Allah Israel? Dalam perjalanan orang Israel, tentu kita juga bisa mengatakan bahwa tidak seperti itu. Allah lebih besar kuasanya dibandingkan dengan yang lain. Dan itu telah kita ketahui. Sudah dikasih Tuhan, tetapi dalam situasi yang sulit pada waktu itu, Allah memilih Musa untuk membebaskan Israel. Kenapa Allah harus memilih Musa? Tidak yang lain. Saudara ingat, Allah punya kuasa dan otoritasnya sendiri. Dia mau pilih siapapun, dia pakai, dia pilih. Dan pemilihan itu bukan hanya sekedar saya mau pilih lalu selesai. Sudah dikasih Tuhan, Allah menemui Musa dalam semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Mengapa demikian? Siapakah Allah? Dialah yang berkuasa. Saudara, kita melihat Musa. Musa telah menjadi pelarian, sudah terbiasa, tidak lagi peduli dengan bangsanya. Ia sudah keluar dari Mesir, ia tidak tahu lagi bagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ia sudah terbiasa nyaman, tidak pikir bangsanya. Dia punya istri, punya anak, punya pekerjaan, kurang apa lagi, baik-baik saja. Pagi mengembalakan kambing, petang pulang, ada istrinya, ada anaknya yang menanti. Hidup bersama, berbahagia, nyaman, enak, tenang, tidak pikir susah. Tetapi saudara dikasih Tuhan, dalam kenyamanan Musa itu, ketika ia melihat semak yang menyala, ia memutuskan untuk belok. Ia memutuskan untuk keluar dari jalur yang biasa ia tempuh untuk pulang dan pergi setelah mengembalakan kambing domba. Ia bisa mengambil keputusan, biar saja di situ saya pulang. Kita juga bisa mengatakan biar saja bangsa dan negara ini hancur-hancuran, kita tetap yang penting baik-baik saja. Makan ada, tenang semuanya, segala sesuatu. Biar saja saudara kita dibully, ditekan dan sebagainya, kita baik-baik saja di sini. Sudah dikasih Tuhan, Musa memilih untuk mengikuti dan melihat apa yang terjadi. Ketika ia keluar
dari rasa amannya, ketika ia keluar dari kebiasaan hidupnya, disitulah ia berjumpa dengan Tuhan. Pengalaman yang tidak pernah ia temui sebelumnya, berjumpa dengan Allah yang berkuasa dan kudus. Pada waktu itu, saudara, gunung itu menjadi tempat diakui sebagai tempat dewa-dewa. Tempat yang kudus harus dihampiri dalam kesucian. Tempat yang kudus menjadi tempat di mana ada kuasa yang besar, dan itu ditunjukkan ketika Allah menentukan bahwa inilah tempat yang kudus. Ada kuasa yang besar yang melampaui akal pikiran manusia. Allah tidak terbatas pada apa yang kita pikirkan. Ia jauh lebih besar daripada kita. Itulah yang kemudian bahwa pengakuan Allah yang lebih besar itu dengan mengatakan, "Aku adalah aku." Siapa yang bisa mendefinisikan aku adalah aku? Siapa Allah? Aku adalah aku. Siapa? Kalau kita bisa mendefinisikan aku adalah aku, itu adalah siapa, dengan mendefinisikan A, B, C, D, Allah ini adalah ini, berarti Allah tidak lebih berkuasa dari kita. Ketika kita merasakan bahwa dalam hidup kita ada banyak hal yang kita tidak mengerti juga jalan-jalan Tuhan bagi kehidupan kita, di situ kita percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar tahu, oh Allah penuh kasih, Allah itu setia, Allah itu menolong, Allah itu mengasihi kita, maka kita hanya akan tahu Allah yang seperti itu. Kalau Allah tidak seperti apa yang kita definisikan, maka kita menganggap bahwa itu bukan Allah kita. Padahal kuasa Allah jauh dari apa yang dapat kita definisikan. Karena ia juga penuh dengan misteri, ia penuh dengan rahasia yang melampaui akal pikiran. Tetapi di situ juga menjadi kesempatan bagi kita untuk berserah kepada Tuhan. Karena bisa jadi jalan-jalan Tuhan yang jauh berbeda dengan jalan-jalan kita bertindak untuk kebaikan kehidupan kita. Allah yang penuh misteri, Allah adalah Allah. Tetapi Allah juga adalah Allah yang dekat. Ketika Allah mengatakan, "Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub," yang berjalan dalam sejarah hidup orang Israel, yang menyertai perjalanan Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kamu kenal cerita-ceritanya, yang kamu alami juga sebagai bangsa dan negara, bangsa Israel pada waktu itu. Allah yang dekat dan jauh, dan menunjukkan juga Allah yang peduli dengan pergumulan Israel karena perbudakan. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, Ia punya rencana-rencana bagi orang Israel. Allah akan mengeluarkan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dalam pikiran manusia mungkin mustahil untuk dapat dilakukan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan sejarah Israel, bahwa apa yang dikatakan oleh Allah itu sungguh-sungguh terjadi. Mereka keluar dari tanah Mesir, walaupun tidak dengan cara yang mudah, tapi mereka benar keluar. Mereka pun masuk ke tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu sesuai dengan janji Tuhan. Sekalipun jalannya juga tidak mudah, mereka harus melewati 40 tahun perjalanan masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Saudara dikasih Tuhan, Allah memakai Musa untuk mewujudkan janji Tuhan itu. Janji yang besar, luar biasa. Ditemui Allah sudah sangat luar biasa. Diberi tugas oleh Allah juga luar biasa. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh Musa? Dia mau mengatakan, jangan saya Tuhan, saya tidak bisa. Musa menolak. Apa yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu? Kalau saja Tuhan kejam ketika Musa tolak langsung,
dikejar-kejar oleh Firaun untuk dibunuh. Apa yang dialami oleh Musa seolah-olah seperti dihianati oleh keluarganya dan bangsanya sendiri, membuat dia menjadi pelarian ke tempat yang lain. Lalu sekarang dia dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang telah mengkhianati. Kalau kita jadi Musa, mungkin kita juga menolaknya. Buat apa menyelamatkan mereka yang telah menyakiti kita? Buat apa berbuat baik untuk kebaikan mereka? Pikir diri sendiri saja. Baik untuk diri sendiri saja. Buat apa susah-susah urus mereka? Saudara dikasih Tuhan, bisa saja kita berdiri seperti Musa, tidak peduli juga dengan bangsa ini karena kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk. Mungkin kita merasa pergi rumah sakit tidak ditolong, lalu kita mengatakan, buat apa urus ini bangsa? Toh kita sakit tidak ditolong. Kita kekurangan juga tidak ditolong. Kita salah juga bukan ditolong untuk hukuman tidak banyak, tapi justru hukuman semakin banyak. Pengalaman-pengalaman buruk membuat kita menjadi orang-orang yang anti atau mungkin juga apatis. Sudah terserah, mau baik-baik di situ, mau tidak baik di situ. Atau bahkan kemudian kita malah justru turut mengambil bagian dalam kata-kata sikap yang menjatuhkan hati semangat semua orang untuk hidup membangun bangsa di mana kita tinggal pada saat ini, bersama dengan untuk menghidupi 286 juta jiwa di dalam. Saudara dikasih Tuhan, kalau cuma satu orang saja yang merasa menolak untuk berpartisipasi dalam hidup berbangsa dan negara ini, yang mungkin tidak terlalu berefek banyak. Tetapi kalau semua atau bahkan kita sebagai orang-orang Kristen tidak peduli dengan kehidupan dan kebaikan bangsa dan negara ini, siapa yang rugi? Bukankah kembali kepada kita yang merasakan kerugian? Jadi saudara dikasih Tuhan, momen perjumpaan Musa dengan Allah menjadi momen yang membuat Musa sadar akan tanggung jawab terhadap Israel untuk membebaskannya dari Mesir dan membawa pulang ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Musa mengikuti rancangan Allah untuk mewujudkan kepedulian Allah dan perwujudan rencana Allah bagi bangsa Israel. Bukan hal yang mudah, tetapi sampai akhir hidup, sekalipun Musa tidak masuk ke tanah yang dijanjikan itu, ia tetap setia. Ia tetap pada komitmennya, pada panggilannya yang ia terima dari Allah sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kita juga sebenarnya dipanggil. Setiap orang yang percaya dipanggil untuk mewujudkan juga rencana Allah bagi bangsa ini. Pasti kalau Allah juga mengatakannya kepada kita saat ini, Allah juga mau hidup bangsa kita ini ada dalam suasana penuh dengan susu dan madu. Oleh karena itu, marilah kita juga terpanggil untuk mewujudkannya. Ada yang mengatakan bangsa ini tidak baik-baik saja. Lalu bagaimana supaya baik? Bukankah kita sendiri juga yang harus mengambil bagian di dalamnya? Paling tidak berpartisipasilah dalam kehidupan perjalanan bangsa dan negara, di tengah keluarga dan di tengah sesama. Hidup bersama, kalau ada kerja bakti nak ikut, pasang bendera nak pasang. Sudah pasang bendera kok? Tadi pagi saya mulai seperti yang bendera juga belum ada bendera di sini. Tapi pulang dari sini saya pasang memang. Partisipasi yang kecil, yang baiklah. Status kita sebagai pelajar, belajarlah yang baik. Sebagai pekerja, bekerjalah yang baik. Di tengah rumah tangga kita, hiduplah menjadi rumah tangga keluarga yang damai satu dengan yang lain.
dimulai dari mau atau tidak maunya kita ikut turut rencana Allah untuk kebaikannya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.